Saya tidak pernah mau memungkiri sejarah. Saya ingin berarti keliruannya. Sebentar dulu ah. Ya. Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Kenapa? Dia tahu diri gitu loh. Republik ini ayo kita bicarakan di antara kita, tanpa ada cendana di antara kita. Mereka sudah berkuasa 33 tahun, sudah cukup. Sekarang negara ini harus gantian memimpinnya. Dalam konteks ini, Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas gitu. Maka saya minta mundur. Orang bisa menuduh siapapun melakukan apapun. Boleh. Itu sudah saya Masalahnya lakukan. adalah Makanya mampu tidak dia menunjukkan seluruh bukti-buktinya. Kalau tidak mampu, ya jangan marah. Buktinya mana? Ada peristiwa, oke, apakah itu artinya kecurangan? Belum tentu. Sampai pengadilan memutuskan itu curang atau tidak curang. Sampai lembaga terkait memutuskan itu curang atau tidak curang. Kalau kemudian semua peristiwa kita tuduh kecurangan, tetapi pengadilan belum pernah memutuskan apa-apa, jangan mengambil diri sebagai aparat yang mengambil vonis terhadap sebuah peristiwa. Tidak boleh. Tersangka kasus makar Egy Sujana ditangkap oleh tim penyidik Polda Metro Jaya pada Minggu 20 Oktober 2019. Penangkapan tersebut guna mengklarifikasi atas ditangkapnya seorang tersangka yang terjerat kasus perakitan. Selain itu, penyidik juga menggeledah rumah dan mengamankan ponsel milik Egy Sujana. Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini udah kedaulatan rakyat. 2014 saya nggak melihat diperiksa karena people power. Kok saya diperiksa tentang people power? Ini kan jelas di depan mata ketidakadilan. Anda mau menolak nanti keputusan KPU, mau menolak apa yang disebut dengan Bawaslu, itu bedanya. Tahu dari mana Anda mau menolak? Dekat dalam kata-kata Anda kan saya baru memproses soal kecurangan. Kemudian Anda baru sekarang kecurangan bicara itu harus diproses. Perbedaan ketika diperiksa, tersangkut dengan omongan sendiri, itulah. Anda bukan sarjana hukum jadi susah, ya? Anda sarjana hukum nggak sih? Ya, nggak tapi level jangan gitu loh. Nggak Apple, saya tadinya mau datang nih karena lawannya Mahfud MD, saya mau tuh ya, supaya apple to apple. Ini kan nggak ngerti hukum. Anda tahu kan ada pasal sama saya 400. aja pasal dengan Prof Mahfud. Ini perdebatan tentang hukum. Saya khawatir juga, jangan-jangan Pak Egy itu tidak ngerti. Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda. Itu teorinya jauh, masih jauh Pak, masih jauh. Egy Sujana dilaporkan atas dugaan makar atas orasinya di Rumah Kertanegara pada 17 April lalu yang menyerukan soal people power atau penggerakan massa. Nah, kenapa polisi tidak periksa kecurangan ini? Kenapa justru saya dituduh makar? Kalau memang betul ditetapkan sebagai tersangka, pasti alasannya bukan karena bilang people power. Pasti ada alat bukti lain, ya. Kalau tersangka makar gitu kan sudah ada unsur-unsurnya. Ya, misalnya permufakatan untuk melakukan ini, itu, pertemuannya di mana, yang bicara siapa, buktinya apa. Dan gara-gara ini saya ditangkap si people power. Anda sebutkan pasal 463 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tahu nggak? Saya baca undang-undang. Iya, baca. Tadi yang saya sebut Anda bisa. Anda bisa sebutnya. Ngerti nggak? Kenapa Anda tidak ngerti itu nggak ngerti. Maksudnya gini, dengan pasal itu menunjukkan tentang kecurangan. Pasal itu menyatakan bahwa kecurangan mana? Kecurangan di mana? Pasal 63. Kecurangannya mana? Bukti kecurangan mana? Prosesnya bagaimana? Curang itu ke Bawaslu, gitu kan? Di situ konteksnya. Kalau nggak mau lapor, mana curangnya? Itu kan? Bentur. Jangan sosok bicara moral gitu. Kau sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan orang suci, Quran juga begitu. Bukan apa itu yang kita dengar. Nah, saya maka sekarang dikonfirmasi. Saya akan laporkan. Dikonfirmasi. Saya bertanya. Besok, apakah begitu? Saya laporkan Anda dengan memfitnah saya membuat omongan seperti itu. Lihat saja besok. Anda mengerti logika dialog. Enggak dong. Ini bertanya. Kita Anda bilang enggak ya. Bertanya, ngomong tapi apa? Anda sos ada di mana yang mengatakan Anda begitu. Kita bicara Prabowo, bicara Tung Kambing, ngapain? Kok Anda mau memfitnah saya? Kalau memang harus dimarahin, ya harus marah kita. Dan dalam konteks ini yang dimarahi siapa? Meja. Bukan, nggak ada. Nah itu anomali. Ya.
Bagaimana marahin meja? Meja itu ekspresi. Meja, Bang. Bukan, itu ekspresi, bukan marahin meja. Ini logikanya nggak nyambung. Bukan, maksud saya gini loh. Meja itu salah apa sampai harus dianiaya seperti itu? Bukan ya itu ekspresi. Apa-apa. Yang kalau Pak, saya marah juga ekspresi, aku juga nggak ada masalah. Itu soal action aja. Kalaupun harus marah itu suatu keharusan. Kalau memang harus ada yang dimarahin. Kenapa? Terus saya mau cerita apa? Ada orang pukul-pukul meja, dia marah. Enggak, lu marah dong. Jangan diputar balik, kita yang dianggap mengancam-ngancam lagi. Karena banyak rakyat yang pendukungnya beliau nggak terima dengan gugatan ini. Dianggap kita ini ngaku-ngaku mewakili rakyat yang mana katanya. Itu kan nggak masuk akal juga. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Rakyat yang pasti ya nggak dukung Jokowi lah. Kalau dilihat dari Pilpres 68 juta yang tidak dukung Jokowi waktu itu. Ditambah lagi dengan kelakuan seperti ini, mungkin yang didukung Jokowi udah pindah lagi nggak mau dukung. Bisa juga terjadi begitu. Itu kok kayak ditanya belain rakyat yang mana? Mungkin mereka coba mencari dalih lain karena ketidakmampuan menjelaskan kesalahan masa lalu itu. Bagaimana caranya mencari cerita-cerita bohong, membangun fitnah-fitnah baru. Mungkin mereka bisa merasa senang dengan cara seperti itu. Tapi menurut saya demokrasi dan bangsa yang baik tidak akan mungkin mampu kita bangun di atas kebohongan demi kebohongan. Jadi saya juga udah ingatkan, umur kita kan nggak mungkin lah sampai 300 tahun deh. Bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Jokowi itu prestasinya jelas. Dan dia tidak punya lawan sampai hari ini untuk menandingi prestasi-prestasi dia. Nah, Jokowi tidak akan mendatangkan sekian banyak orang, tidak akan mendatangkan berjuta-juta orang. Tapi menurut saya Jokowi lah yang akan mendatangi berjuta-juta orang. Dialah yang akan mendatangi berjuta-juta rumah. Dia akan menyentuh berjuta-juta orang, dan itu pola yang sejak lama dia lakukan dan belusukan toh. Jadi jangan kita berpikir bahwa kemudian kita gagap, panik, khawatir lalu membuat tandingan yang lebih besar, enggak. Nah, inilah Presiden pikun. Nah, kalau sudah pikun dan pembohong, mestinya presiden di-impeachment oleh DPR. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Bahwa presiden tidak punya akal sehat di dalam menjawab, tidak punya ilmu di dalam menjawab, maka dia pakai kekuasaan. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Dan kepikunan itu perbuatan tercela. Kalau presiden melakukan perbuatan tercela, mestinya di-impeachment. Yang krempeng, yang pelangap-pelongo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Kalau menantang kami rakyat, kami kan mewakili rakyat nih, ya, ini kan rakyat. Saya juga rakyat, kok emang siapa saya? Rakyat. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh abang kita, ketika banyak orang mencela Jokowi, mau dia krempeng, mau dia pelangap-pelongo, tapi yang krempeng dan pelangap-pelongo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang kita katakan perbuatan tercela adalah menurut pasal 7A UUD 45, yaitu perbuatan bohong. Saya mau tanya, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama presiden dan DPR. Jelas?
Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah, kalau dihukum jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Nah ini. Ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Ya, turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri.